Halo semua, selamat menonton para beban hidup yang saat ini masih nganggur. Sebelum menonton, pastikan sediakan kopi untuk menikmati pahitnya hidupmu. Tanpa bermukadimah lama-lama, kita langsung saja ke alur cerita film. Dikisahkan seorang pria muda bernama Utis yang berprofesi sebagai pelatih kuda di desa terpencil California. Dan pria tua ini adalah ayahnya. Mereka yang saat itu sedang asik menikmati hidup di pagi hari, tiba-tiba mengalami kejadian aneh dan misterius. Si Utis yang sedang mengecek HP-nya untuk belanja Shopee, tiba-tiba mati sendiri. Terdengar suara aneh dari atas awan yang berada di atasnya. Ayah Utis yang sedang menaiki kuda tiba-tiba harus terjatuh dan tersungkur di tanah. Tanpa berpikir masa depan, si Utis langsung membawa ayahnya ke rumah sakit. Di dalam mobil, si ayah Utis ini mengoceh yang tak tentu arah. Sesampai di rumah sakit, nyawa ayah Utis tidak tertolong dengan luka kehilangan satu matanya. Kejadian ini pun dianggap oleh Utis sangatlah aneh. Scene pun berganti dengan Utis yang akan melakukan syuting untuk iklan sampo. Tiba-tiba adik perempuannya bernama Emerald datang dengan orasi mengenalkan profesi mereka berdua sebagai pelatih kuda berkulit hitam pertama di desanya. Salah satu kru iklan ini mengambil sebuah bola yang membuat kuda tiba-tiba marah dan menendang kru film lainnya. Harapan Utis untuk jadi bintang iklan pun harus dikubur dalam karena para kru film tidak jadi menggunakan dia sebagai bintang iklannya. Utis dan Emerald yang saat itu tidak mempunyai pekerjaan alias nganggur harus rela menjual kuda peninggalan sang ayah di tempat hiburan pasar siang. Malam pun tiba, Utis yang saat itu mencari kudanya lari mengalami hal aneh. Seperti suara dari atas awan dan cahaya yang mengarah ke atas. Di saat itu juga listrik tiba-tiba mati seolah daya listrik tidak kuat. Merasa penasaran, Utis langsung mengecek kejadian tersebut dari CCTV rumah mereka. Tapi anehnya tidak ada tanda-tanda dari hal misterius yang ia alami. Kemudian ia menceritakan hal aneh dari kejadian itu ke Emerald. Utis mengatakan ke adiknya bahwa kudanya mengeluarkan suara yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Dan ia juga menceritakan sudah melihat wujud yang sangat besar. Keesokan paginya, mereka ke swalayan membeli banyak CCTV untuk mencari tahu hal yang mereka alami semalam. Mereka berdua dibantu oleh pria bernama Angel Torres yang merupakan kasir dan teknisi untuk pemasangan CCTV mereka. Malam pencarian pun tiba. Utis yang saat itu keluar rumah untuk mencari hal aneh yang ia alami. Sementara saat Emerald yang sedang berjaga CCTV, tiba-tiba Angel Torres menelpon memberi kabar kalau salah satu CCTV mereka mati. Terlihat Utis sedang berdiri melihat ke awan yang berada di atasnya. Sambil berteriak, Emerald memberitahu jika benda itu berasal dari awan tersebut. Mereka berdua ketakutan sampai berlarian tunggang langgang ke arah rumah. Di saat itu juga listrik langsung padam. Di hari berikutnya, Emerald menelepon seorang pria bernama Andler Holz yang pernah ia temui saat akan syuting iklan. Ia menawarkan tawaran untuk bergabung membuat dokumenter tentang makhluk misterius itu. Tapi sepertinya pria itu menolaknya. Tiba-tiba si Angel Torres datang ke rumah mereka untuk mengecek CCTV. Dari rekaman itu, Utis mengatakan kalau awan yang tidak bergerak sama sekali selama 6 bulan. Scene berganti di tempat hiburan, di mana ada seorang pria yang sedang ingin melakukan pertunjukan. Tiba-tiba cuaca dan suara aneh pun terdengar dari atas awan. Terlihat ada makhluk aneh yang muncul dari awan itu. Cuaca berubah dengan aliran listrik padam. Dan
orang-orang yang menonton acara tersebut menghilang ditelan oleh makhluk itu. Utis yang saat itu mengunjungi tempat hiburan tidak melihat adanya tanda-tanda kehidupan. Utis hanya melihat ada seekor kuda. Kuda itu adalah miliknya yang pernah ia jual kepada pemilik hiburan. Saat akan menyelamatkan kuda miliknya, makhluk aneh itu muncul menyerang Utis. Syukurlah Utis dan kuda miliknya selamat dari serangan makhluk itu. Ia hanya tidak sadarkan diri. Ia langsung menelepon adiknya untuk mengabari kalau itu bukan pesawat dan ternyata itu adalah makhluk seperti seekor hewan. Suasana malam itu pun makin mencekam saat hujan turun dengan sangat deras dan listrik di desa itu pun padam. Si Utis yang malam itu akan pulang ke rumah tidak bisa melanjutkan perjalanan dikarenakan mobil yang ia kendarai tiba-tiba mati. Pagi harinya, Utis baru bisa kembali melanjutkan perjalanan pulang untuk menjemput Emerald dan Angel. Makhluk aneh ini kembali mendatangi mereka, tapi si Utis mencoba untuk tidak melihat makhluk itu. Dan makhluk aneh itu pun pergi. Tanpa pikir masa depan, mereka bertiga pun pergi ke kota untuk menyelamatkan diri. Keesokan harinya, saat mereka pulang ke rumah, tampak pria yang pernah ditelepon adik si Utis ini sudah ada di dekat rumah mereka. Mereka berempat akhirnya merencanakan untuk menangkap makhluk itu. Dan akhirnya mereka mempunyai ide untuk memancing makhluk itu keluar dari awan. Utis pun mengajukan diri untuk jadi umpannya. Hari penantian pun tiba. Mereka berempat sudah menempati posisi mereka sesuai dengan kesepakatan. Tiba-tiba terdengar suara motor dari jauh. Emerald mencegat pengendara yang sedang membuat vlog untuk konten YouTube-nya. Emerald menyuruh pria ini untuk pergi dari tempat itu. Tapi pria ini tetap melintasi jalanan tersebut. Dan terdengar teriakan pengendara motor itu yang terjatuh. Si Utis mencoba menyelamatkan pria itu, tapi si pria narsis ini justru mencari kameranya. Utis pun mengurungkan niat menolong pria dihancur ini, guys. Terlihat makhluk itu mendekati Utis, tetapi Utis tetap tenang dan kalem, yang membuat makhluk itu tidak bereaksi sama sekali. Sampai akhirnya Utis harus lari memacu kudanya di tengah kejaran makhluk itu. Utis pun akhirnya selamat. Terlihat si host angler yang akan menaiki bukit untuk mendapatkan rekaman makhluk itu. Sampai akhirnya si angler ditelan oleh makhluk itu. Makhluk yang menyerupai piring terbang ini menghancurkan rumah milik Utis. Sepertinya makhluk itu sangat marah dengan rencana mereka. Terlihat Emerald yang akan menggunakan motornya untuk memancing si piring terbang ini ke tempat hiburan. Sampai akhirnya Emerald melepaskan boneka besar dan makhluk itu langsung mengejar boneka itu dan menelannya. Untuk mengabadikan makhluk itu, si Emerald menggunakan photobomb yang terbuat seperti sumur. Makhluk itu menelan boneka besar dan saat akan pergi makhluk itu meledak hancur berkeping-keping. Terlihat teriakan bangga Emerald yang sudah menghancurkan makhluk itu. Nobody fucks with A-Wood, bitch. Nobody. Damn it. Dan film pun berakhir. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya. See you guys.